Yesus, pakailah hidupku bagi kerajaan-Mu. Telah aku lupakan semua di belakangku, dan ku arahkan hidupku kepada panggilan-Mu. Persembahkan hidupku, ajaib perbuatan-Mu. Kau nyatakan bagiku, mataku tertuju Yesus, Kau kemuliaanku. Tuhan, bentuklah diriku serupa gambaran-Mu. Yesus, pakailah hidupku bagi kerajaan-Mu. Telah aku lupakan semua di belakangku,
Jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Amin. Saya yakin dan percaya kita di tempat ini sudah membawa hidup kita, mau berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu bisa kasih salaman satu sama yang lainnya, katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita tetap dalam sikap penyembahan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini Bapa kami ada, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan yang selalu ada buat kami. Terpuji nama-Mu Yesus. Kami datang membawa hidup kami, membawa hati kami, mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Biarkan kami fokus hanya meninggikan Engkau. Pribadi Yesus saja yang kami mau sembah pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarkan Engkau lawat kami semuanya Bapa. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini. Setiap kami yang membawa pergumulan hidup, sakit penyakit atau apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya kami dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa pulang berkas-berkas daripada Tuhan dan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Kami bawa ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami undang Engkau hadir di tengah kami pagi hari ini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari dengan sungguh kita sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Kau pribadi yang menawan dan suci Tuhan. Pribadi yang menawan dan suci. Amin, amin. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan, Roh Kudus manis dan lembut. Ya Yesus, kami mengundang Engkau Roh Kudus hadir di setiap hati kami Bapa. Kami mau membuka hidup kami
Kami mau mendekat dan menyerahkan diri kepada Yesus. Amin. dalam kuasa Yes, bekerjalah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, bekerjalah Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Mari jemaat Tuhan serukan, panggil Roh Kudus. Amin. Yes. Amin. Ini iman kami Tuhan. Kami mengundang Engkau bekerja di setiap hati kami Bapa. Yes, urapan Tuhan hadir di tempat ini dan sedang melawat setiap kita di tempat ini. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari panggil Roh Kudus jamah kita. Sekali lagi katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan Yesus. Amin. Ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba. Amin. Amin. Yesus, Engkau yang kami perlukan Tuhan. Engkau yang terutama di dalam hidup kami Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Yes, Yesus, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah setiap kami Bapa. Yes, kami membutuhkan urapan-Nya kepada Tuhan. Haleluya. Kaulah yang ku perlu.
pribadi, lepas pribadi, mengambil bagian. Nyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Nyatakan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Berkuasalah Tuhan, berkuasalah Yesus, berkaryalah Roh Kudus, jamah kami, lawan kami Tuhan, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu memenuhi, urapan-Mu Tuhan berkarya. Ini hidup kami Yesus, kami mau menyembah yang hidup, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau membawa hati kami, kami mau membawa hidup kami lebih sungguh kepadamu, Yesus Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu yang kami perlu, kuasa-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Berjalanlah di tengah kami Roh Kudus, berjalanlah Tuhan. Kami yakin Engkau hadir, kami yakin Engkau ada Tuhan. Menjawab setiap pergumulan kami, menjawab setiap seruan kami Bapa. Kau gunung batu keselamatan kami, Engkau kota benteng kami yang teguh, Yesus Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan tak pernah berubah. Mujizat-Mu Tuhan yang kami rindukan hadirat-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Tuhan. Bertanamlah, lawan urapi kami, urapi setiap kami. Kami datang berseru kepada-Mu Tuhan. Kami hanya mau meninggikan Yesus saja. Kami hanya mau meninggikan Allah hidup, Allah penolong kami, satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Yesus yang menyelamatkan hidup kami, menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu nyata, anugerah-Mu melimpah. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berkarya di tempat ini. Engkau menjamah setiap kami yang hadir di tempat ini. Setiap umat-Mu yang berseru kepada-Mu Tuhan, Engkau tak akan melewatinya Bapa. Engkau yang memperhatikan setiap cerita kami Bapa. Engkau memperhatikan setiap pergumulan kami Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri Bapa. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Haleluya.
Engkau curahkan Bapa. Urapan-Mu nyata Tuhan. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Nakusik, Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Engkau melepaskan kami yang terbelenggu. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Nakusik, Ralaba, ya Ralaba. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang berkuasa. sahabat Mari pribadi, lepas pribadi, nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Bapa. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena duka-Mu. Ku bersyukur memiliki Allah seperti yang Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku ya. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Yes, yes. Urapan-Mu, urapan Tuhan, lawatan Tuhan mengalir. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Mari jemaat Tuhan sejemput kita bangkit berdiri, katakan yes. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang dahsyat. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau hadir, Engkau memberkati setiap hati kami Tuhan. Saat ini Tuhan lebih lagi kami mau bersuka, kami mau bersorak, kami mau bertepuk tangan bagi nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau rayakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu,
Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Ya dalam berbuat, katakan kaulah sukacitaku, kaulah sukacitaku. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalam. Sama-sama kita katakan, ku rayakan kasih-Mu. Sungguh Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Berjemaat Tuhan, kita katakan pujian ini dengan rasa syukur kita. Katakan, Tuhan baik. Amin. Di dalam Dia selalu setia di sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup. Ya dalam berbuat, kaulah sukacitaku, kaulah sukacitaku. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan, sebab Engkau dahsyat. Mari jemaat Tuhan katakan, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku lompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sungguh kami rayakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karya-Mu selalu baru dalam hidup kami. Rahmat-Mu Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di ku rayakan. Kemeno iku mene katakan, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita serukan, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, Tuhan kita ajaib, amin. Katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita, come on. Saya yakin dan percaya Tuhan kita ajaib dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berikan bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber, Kau sumber kemenanganku. Layak
Engkau Raja mulia dalam kehidupan kami. Tiada yang dapat tandingi kuasa-Mu Tuhan. Sungguh Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Kumene sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau layak di one, two, three, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Yesus, Kau Raja mulia dalam hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan dan kepala, come on. Sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Nyanyi reggae bagi Tuhan, katakan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau ajaib dalam hidup kami. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Dengan saya sama-sama katakan, Raja mulia. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sukacita-Mu Tuhan dan hadirat memenuhi setiap hati kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir dan bertata di atas setiap pujian kami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak untuk dibawa ke lantai dasar, akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Kami berjalan Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami melewati lembah yang kelam Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, kami datang di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan kuatkan kami. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami. Semua kami bersyukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh yakin akan janji firman-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, percayakah saudara dalam hadirat Tuhan ada pemulihan? Yang percaya katakan amin. Percayakah saudara dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan yang terjadi? Katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus,
Berjemaah Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, apapun yang terjadi dalam hidup, kami tidak akan pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lewati lembah, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan akan janji-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kami percaya Kau berfirman dan Kau yang bersabda dan selamatkan kami Tuhan. Dan sungguh tiada yang mustahil akan janji firman-Mu bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, Kau berfirman, Kau berfirman. Kau yang sembuhkan setiap kami Tuhan. Sakit penyakit kami Kau yang sembuhkan. Persoalan hidup kami Kau yang sembuhkan Tuhan. Sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus, bagimu. Yesus, ku percaya. Pada jemaat Tuhan katakan, Kau berfirman, Kau berfirman. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami tidak akan ragu akan janji firman-Mu, sebab Engkau Tuhan yang pasti menepati setiap janji firman-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Lebih lagi jemaat Tuhan, katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan ya Tuhan, dan selamatkanku. Tiada mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Satu kali lagi katakan, Kau yang berfirman Tuhan. Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Biar jemaat Tuhan saja menaikkan pujian ini sambil angkat tanganmu. Amin. Mari kau yang percaya dengan firman Tuhan, perkatakan nyanyian ini agar itu terjadi dalam kehidupanmu. Tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan, Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya. Sekali lagi, Yesus kami percaya. Yesusku percaya. Dengan iman. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin itu terus yang meneguhkan kehidupan kami dalam kami menjalani kehidupan menuju keserupaan dengan Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami.
Dan tiba saatnya kami rindu mendengarkan suara melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Dan kami juga di tempat ini, kami mau membuka hati kami. Kami mau buka telinga kami, pendengaran kami. Kami mau fokus ke depan sehingga kami memperoleh sesuatu dari Tuhan. Kami memperoleh kebenaran firman Tuhan yang akan terus mengkalibrasi hati kami. Sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami memperoleh sukacita, kami memperoleh kesembuhan. Kami memperoleh janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, shalom. Jangan duduk dulu. Ya, di minggu kedua biasanya kita akan melakukan fellowship time. Ya, silakan yang baris pertama, baris ganjil itu boleh menghadap ke belakang, baris genap tetap menghadap ke depan. Silakan berbalik. Ya, baris yang ganjil menghadap ke belakang, baris ke depan boleh. Ditanyakan di depannya apa makanan favoritnya. Apa makanan favoritnya? Terus biasanya makan di mana? Kalau sudah ditanyakan tanya balik. Silakan berbalik. Ayo berbalik. Masih ada yang saya lihat menghadap ke depan. Silakan berbalik. Ya, tanyakan apa makanan favoritnya, lalu kemudian biasanya makan di mana. Kalau sudah saling bertanya, bilang begini, nanti saya traktir. Nah, begitu. Nanti saya traktir, ditutup dengan nanti saya traktir ya. Silakan, jangan ragu-ragu bertanya sama di belakangnya. Gitu ya. Oke, baik. Semuanya menghadap ke depan. Baik. Pagi hari ini kita kan kedatangan tamu dan saya ingin semua kita antusias dalam mendengarkan firman. Nah, kalau kita antusias dalam mendengarkan firman Tuhan, jadi saat firman Tuhan disampaikan, kalau kita antusias, kalau pembicara mengatakan yang setuju katakan amin, maka kita harus sama-sama antusias. 3, 2, 1. Sekali lagi. Yang lebih keras lagi. Berikutnya, kalau pembicara mengatakan sama-sama katakan yes. Yang lebih keras lagi dan tegas. 3, 2, 1. Nah, kalau pembicara katakan beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita tepuk tangan. 1 menit buat Tuhan. Haleluya. Oke. Baik, silakan duduk sebentar. Minggu ini juga kita adalah minggu value time. Value adalah sebuah nilai. Jadi pemuritan itu sebenarnya menambahkan nilai kepada seseorang. Oleh karena itu, value kita untuk bulan Oktober adalah di Matius 7 ayat 17 dikatakan begini secara singkat. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik dan seterusnya. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Panggilan kita adalah salah satunya adalah berbuah, yang setuju katakan amin. Nah, berbuah itu adalah tanda kedewasaan sebuah tanaman, betul? Ya. Jadi sebenarnya salah satu tujuan kita dimuridkan adalah supaya kita tumbuh dewasa di dalam Yesus, yang setuju katakan amin. Dan kedewasaan itu ditunjukkan dengan buah. Kalau kita lihat anak kecil, tanda anak kecil tidak dewasa itu di mereka rebutan mainan, betul? Sedangkan tanda kedewasaan adalah mereka selalu memberi. Betul? Sehingga kalau kita melihat tanda kedewasaan adalah dia berbuah. Dan salah satu manifestasi berbuah yang paling terlihat dan paling bisa dirasakan oleh orang lain adalah pada saat kita memberi sesuatu kepada orang lain. Engkau bisa berikan waktumu, engkau bisa berikan fisikmu, waktu, tenaga. Bukan hanya bicara finansial, tetapi waktu, tenaga. Semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, anugerah, bahkan anugerah keselamatan. Kita harus berikan juga kepada orang lain dengan cara apa? Bersaksi, memberitakan. Baru kita disebut berbuah, baru kita disebut dewasa, baru kita tidak akan seperti pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan Yesus suatu kali ketemu dengan pohon ara yang tidak berbuah. Apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus? Dia kutuk. Oh, saya enggak bilang nanti kita dikutuk, enggak. Tetapi ingat, tujuan kita di dalam Kristus adalah kedewasaan. Perhatikan baik-baik, kedewasaan membutuhkan proses. Dan proses itu ada di dalam kegiatan pemuritan. Makanya kalau kita mau dewasa, makanya mau lihat orang Kristen yang sudah Kristen puluhan tahun tapi tidak pernah dewasa-dewasa. Saya bisa pastikan tidak pernah ikut pemuritan. Ya. Tujuan kita menjadi dewasa, bukan salah satu mungkin, salah satunya tempat adalah kita mau dimuridkan, yang setuju katakan amin. Oke, baik, itu saja value kita. Saya harapkan jemaat Tuhan di tempat ini menangkap apa maksud Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan. Kita sambut dan beri tepuk tangan Pastor Jan Pati Nasarani. Kita tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu.
Terima kasih Pak Pendeta Esra. Saya baru pertama kali di tempat ini, jadi kalau saya masuk, saya harus perkenalkan nama atau tidak usah? Sudah tahu nama saya, toh? Oke. Baik, nama saya Yan Patinasarani dari FAM atau marga saja Patinasarani. Sudah ketahuan, ya? Bahwa saya orang Cina Belanda. Baik. Saya sebenarnya orang Makassar. Berdarah Ambon. Tapi Tuhan percayakan kami untuk bergerak ke Sulawesi Tenggara, Kendari, dan kami dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Garam Kendari. Ya, saya kira cukup Bapak Ibu. Perkenalannya nanti kita bicara lebih banyak soal firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Esra dan semua staf juga jemaat yang terkasih untuk memberikan kepercayaan untuk saya menyampaikan sabda Tuhan di tempat saudara ini. Saya diberikan tema kesaksian di marketplace, Bapak Ibu. Dan ini adalah tema dari Gereja Bethel Indonesia. Langsung, jadi kita sebagai pejabat-pejabat Gereja Bethel Indonesia harus menyampaikan apa yang diberikan, visi yang diberikan oleh Tuhan kepada pemimpin kita. Haleluya. Ya, tadi saya lihat, amin, amin. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau saya bilang haleluya. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan terlalu tegang. Karena saya dari sini, saya orang silinder Bapak Ibu, jadi kalau set begitu saya kayak bias gitu. Saya nggak bisa lihat muka-muka Bapak Ibu. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan, saya harus lihat muka. Kenapa? Kalau tutup mata Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan, firman Tuhan yang datang tidak menarik buat saudara. Kalau saya lihat saudara begini, ada dua kemungkinan. Saudara bisa tidur dalam roh. Atau yang kedua, saudara marah sama saya, tapi tidak. Baik, Kolose 4. Buka bersama di Kolose 4, ayat 2 sampai 6. Boleh? Multimedia bantu. Saya minta maaf Bapak Ibu, biasanya saya memang berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan tanpa PPT, PowerPoint. Tanpa PowerPoint. Karena saya mau kita catat sama-sama, kita dengar sama-sama, kita simak. Asal jangan angkat tangan, ya. Baru bertanya, Pak Pendeta saya mau tanya. Oh tunggu dulu. Saya nggak tahu kalau di ibadah raya seperti ini, di jemaat Oikumene BTP seperti ini, ada sesi yang memang harus, Pak Pendeta saya mau tanya boleh? Tapi kalau dengan saya, kalau saudara tidak kurang paham atau apa, nanti kita bisa dalam percakapan, kita bisa ngobrol, saudara bisa bertanya pada saya ya, setelah ibadah. Tapi ya, baik, Kolose 4 ayat 2 sampai 6 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu nanti pulang ke rumah atau ke tempat Bapak Ibu kembali, Bapak Ibu coba tolong baca satu pasal. Boleh? Boleh ya? Baca satu pasal, baca sebelumnya lagi, satu pasal sebelumnya. Sebab nanti kita akan menyentuh di pasal sebelumnya. Untuk kita bisa mengerti dengan lengkap, bisa pahami dengan lengkap apa yang kita baca. Orang percaya
harus secara sengaja. Bilang sengaja. Bilang sengaja. Orang percaya harus secara sengaja menjadi pemberita Injil. Sepakat? Amin. Jadi saudara, waktu saudara lahir di dalam Tuhan, saudara dengan sengaja harus menjadi pemberita Injil. Salah satu tagline-nya Gereja Bethel Indonesia hari ini adalah sehati menuntaskan amanat agung. Ya, sehati menuntaskan amanat agung, Bapak Ibu. Kalau kita lihat baik-baik, itu bukan perkara satu orang yang mengerjakan. Karena itu adalah perkara semua orang percaya untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil itu adalah kehendak Allah bagi gerejanya. Matius 28 itu. Pemberitaan Injil bukan lahir dari apa kata nenek, apa kata opa, apa kata oma, gitu ya. Enggak. Pemberitaan Injil itu lahir dari karya Tuhan sendiri kepada hidup kita, saudara dan saya. Pak, saya enggak mau memberitakan Injil. Terserah. Tapi saudara menjadi Kristen, bukan Kristen pelanga-pelongo. Mengerti maksud saya? Waktu saudara berdoa di depan umum, saudara sedang memberitahukan identitas saudara, kekristenan saudara. Nanti kita bicara, nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Jadi jangan hanya menjadi sebuah tagline, tapi harus menjadi aplikasi. Penerapan. Semua orang percaya terpanggil untuk melakukan amanat agung ini. Jadi bisa dikatakan seperti ini, Bapak Ibu dan saya adalah pelayan sepenuh waktu. Haleluya. Bapak ini ngomong apa ini, saya tidak paham ini. Saudara dan saya ditetapkan menjadi pelayan sepenuh waktu untuk penginjilan. Katakan amin. Saudara dan saya, dimanapun saudara dan saya berada, waktu kita berdiri di tempat itu Injil harus diberitakan. Ini muka-muka. Sorry ya Bapak Ibu ya, kalau saya keluar sedikit saya punya logat-logat Ambon. Saya permisi saya ya, karena memang saya sudah seperti itu. Kalau nggak Ambon, Makassar, sudah. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu punya wajah sekarang, wajah-wajah. Betulkah? Betul ini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu penginjil. Pemberita Injil Bapak Ibu. Saya mau ikut Tuhan. Injil. Tunggu dulu. Bisa itu. Orang Makassar semua di sini Bapak Ibu? Orang Makassar. Jadi kalau sedikit saya pakai bahasa Makassar. Kuleji toh? Kuleji? Siap. Jadi Bapak Ibu jangan kaget waktu Bapak Ibu disuruh untuk memberitakan Injil. Salah satunya lewat kehidupan Bapak Ibu. Enggak ya? Kehidupan Bapak Ibu itu bicara apa? Perkataan Bapak Ibu. Pemikiran Bapak Ibu. Kita bicara politik secara Kristen. Boleh enggak? Boleh. Kita bicara kerjaan secara Kristen. Boleh enggak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Harus. Saudara dan saya karisteng. Nah karena emang kasar, karistengin jo. Iya. Kenapa? Waktu duduk di warung bakso, terima itu bakso, apa yang sudah bikin? Masuk kau berdoa. Paling cari kecap. Lombok nah. Sudah siram. Tunggu dulu, foto dulu. Foto.
Begitu foto apa? Tidak langsung upload. Taruh gitu dulu. Nanti dingin ini. Lupa ki berdoa bosku. Iya. Mari saya beritahu. Satu hal. Kalau kita punya gaya hidup hari ini sebagai pemberita Injil. Yang pertama dibilang apa? Coba lihat. Coba lihat. Ayat 2 dibilang apa? Ayat 2 boleh? Bertekunlah dalam doa, Bapak Ibu. Dan dalam pada itu, dibilang apa? Berjaga-jagalah sambil. Jadi doa di sini bukan hanya doa, tapi doa dengan ucapan syukur. Nanti saya ajar. Tenang-tenang mau kok. Kuliah nih. Yang pertama, poin pertama. Memiliki gaya hidup doa itu penting. Untuk kita jadi saksi di marketplace. Apa itu marketplace? Sebentar. Kita bicara saksi dulu ini. Jadi saya satu-satu dulu. Nanti kita kesimpulan konklusi di akhir. Boleh begitu? Kalau tidak boleh nanti saya minta Pak Esra selalu berdoa langsung berdoa berkat kita pulang. Haleluya. Nah, satu-satu. Relasi yang terjadi dari pribadi yang bertuhan adalah berdoa. Saudara percaya enggak? Ada orang Kristen, dia Kristen tapi tidak berdoa. Ada? Percaya? Percaya enggak? Percaya? Ada orang Kristen tapi dia tidak pernah berdoa. Percaya enggak? Ada orang kayak begitu Bapak Ibu. Ada. Bapak Ibu saya bukan bilang berdoa ini berdoa 3 kali dalam satu hari. Berdoa apa itu? Makan pagi, makan siang, makan malam. Kulen tuh berdoa. Tekul bos, tena kule. Bukan berdoa itu yang saya maksud. Gaya hidup doa Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu bisa komunikasi dengan Tuhan. Layaknya kita panggil dia Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Dia bisa menjadi sahabat? Bisa. Kemarin kami ada kegiatan di Jakarta. Nah kegiatan sinodal di Jakarta, saya datang kemarin dari Jakarta, bukan dari Kendari Jakarta ke sini. Bapak Ibu tahu waktu saya mau ke BSD dari Tanah Abang nih, naik KRL. Bapak Ibu tahu kan, Jakarta itu bukan sedikit kan orangnya, manusianya, banyak. Begitu saya mau naik KRL, saya bilang Tuhan, kok kasih saya kekuatan supaya saya sampai di BSD saya bisa lakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Naik gelantungan, cepet kok, 10 menitan lah. Sampai BSD kegiatan terus pulang, naik lagi KRL. Tahu enggak itu orang bilang sama, kan saya bahu saya agak terkilir, lalu orang itu dia pijit dan dia buat treatment lah. Terus dia bilang gini, Pak, Bapak naik apa pulang? Saya naik kereta. Bapak nggak boleh berdiri. Wih, enak aja kalau mau ngomong nggak boleh berdiri, emang kereta saya punya. Terus kalau saya masuk semua penuh, terus saya bilang, berdiri. Kan nggak mungkin. Dia bilang, Bapak nggak boleh berdiri, Bapak harus duduk. Bapak nggak boleh gelantungan. Tangan kiri saya bisa gelantungan. Dia bilang, jangan, duduk. Tahu enggak apa yang saya lakukan? Saya bilang, Tuhan, kau atur buat saya. Yang terjadi waktu saya pulang di stasiun, saya hanya bilang begini, Bapak di sorga, saya mau duduk. Haleluya. Terbuka, masuk. Begitu masuk, saya dapat tempat duduk? Tidak. Tutup, begitu mau jalan, saya gelantungan, saya berpegangan di orang di depan saya. Dia langsung berdiri. Langsung dia pindah. Anak muda lebih muda dari saya masih muda Bapak Ibu. Anak muda dia lebih muda dari saya. Dia berdiri, dia pindah. Nah ini kayak orang tua apa ini? Dia berdiri. Tahu enggak? Kosong kan? Duduk mak. Itu Tuhan kita.
Itu hal sepele, kecil buat kita. Kalau hal kecil saja dia perhatikan dengan baik. Apalagi hal besar saudara. Saudara minta apa saya sama dia? Haleluya. Masa mau kok di dapur dah. Pertanyaannya begini. Orang percaya siapa saja bisa ngaku, saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Murid Kristus pun sekalipun. Saya percaya Tuhan. Hidup dalam gaya hidup doa enggak? Bangun tidur, anak muda. Ini kayaknya rata-rata di sini anak muda semua nih ya. 80% ya Pak Pendeta ya. 80% anak muda, termasuk saya dan termasuk Bapak yang bicara. Kami muda. Tahu enggak kategori muda? Di bawah 100 tahun, muda itu. Jangan salah, coba lihat Alkitab mencatat berapa umurnya ini. Berapa umurnya Nuh? Berapa umurnya? Coba lihat. Coba lihat 300-an. Abraham saja 90 berpunya anak. Apa? Tua? Bangkotan itu kalau sekarang. Tapi coba, udahlah. Anak muda, bangun pertama kali apa yang engkau bikin? Anak muda, buka mata. Bangun pertama kali apa yang kau buat? Buka mata. Siapa sini bangun tidak buka mata? Lah iya toh. Bangun pertama kali apa yang saya buat? Buka mata Pak. Betul itu. Nah. Buka mata. Setelah engkau buka mata apa lagi? Angkat tangan. Waktu angkat tangan bukan worship. Nah ini HP ku ini. Serius Bapak Ibu. Ayolah jujurlah. Bukan jujur kacang hijau. Jujurlah. Saudara dan saya coba kita perhatikan kita punya hidup. Cari Tuhan atau cari HP duluan. Orang tua-tua langsung bilang, dia cari HP itu Pak. Anakku itu aku tahuin. Ya. Cari Tuhan Bapak Ibu. Cari Tuhan. Saya mau bilang gini, orang Kristen berdoa itu bawaan. Apa? Orang Kristen berdoa itu apa? Saudara pernah beli HP? Pernah? Saudara pernah beli TV? Pernah ya? Waktu beli TV, colokannya tidak ada. Itu bawaannya itu. Waktu beli HP tidak ada chargernya. Itu bawaannya. Orang Kristen berdoa itu bawaan. Sudah automatically itu harus ada. Jadi kalau saudara mau jadi saksi dimanapun saudara berdiri, baru saudara tidak mempunyai gaya hidup berdoa, yang mau kau bersaksi. Serius saya bilang ini. Ya, gak usah bersaksi. Tuhan baik Pak, mantap keren. Tuhan makan saya tidak. Lo serius. Serius Bapak Ibu. Saya tadi duduk di situ. Saya hanya lihat begini, Tuhan, kalau kita memang mencintai Tuhan, terus kita tidak punya satu saja nih gaya hidup berdoa. Berhenti, stop, cintai Tuhan. Stop. Bapak Ibu suami istri ada? Ada suami istri? Nah, adakah pernah suaminya tidak ngomong sama istrinya? Tidak pernah? Enggak usah suami istri. HP mo. Adakah HP tidak pernah dicas? Tolong jawab saya. Adakah HP tidak pernah dicas? Bisa Pak? Bisa mati maksudnya. Bisa tidak dipakai maksudnya. Berfungsikah HP waktu tidak dicas? Nggak berfungsi. Saudara nggak akan berfungsi saudara kalau saudara tidak ketemu sumber. Loh saudara tidak akan berfungsi.
Waktu saudara tidak pernah komunikasi dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan, haleluya. Haleluya. Doa pagi mana? Pak Pendeta, bilang ini anak-anak muda suruh pimpin doa kah, pimpin doa pembuka kah apa. Ajar betul anak-anak muda hari ini. Serius. Jangan dorang lebih kenal, itu namanya TikTok kah, IG kah, Reels kah. Mau saya nyanyi untuk kalian anak muda? Sepertinya. Nah tuh, udah tuh. Iya kan? Udah ngerti kan? Iyalah. Kita lebih akrab, lebih familiar dengan hal seperti itu waktu daripada Bapak Pendeta Islam tolong berdoa makan dulu. Jangan saya, Pak. Biasa kalau mau berdoa itu semua tunduk. Apakah dengan cara tunduk saudara tidak dilihat? Satu hal, saudara pergi lah lebih baik daripada iya, biar tunduk juga sampai bawah meja kelihatan. Untuk apa? Menghindari saya ditunjuk doa. Doa saja. Apakah susahnya? Tuhan, saya lapar Tuhan. Daripada buat status di Facebook, lapar Kak, deh. Balas Ki, makan kok. Susah kaman tuh. Iya tuh, ada juga yang kayak begitu. Lebay-lebay juga. Bikin status macam-macam. Orang Kendari bilang pare-are. Lapar kok, makan kok. Ayat kedua itu bertekun. Bertekun bilang apa? Bertekun dalam doa, berjaga-jaga. Maknanya apa? Saudara harus terus tidak jemu-jemu berdoa. Untuk ini, terima kasih multimedia. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah. Itu mengandung arti gini. Saudara harus bertekun terus berdoa. Karena gini, waktu saudara menaikkan doa, ada yang tidak suka. Itulah saudara harus berjaga. Nah ini, berdoa dengan ucapan syukur itu jarang Bapak Ibu. Saudara, Bapak Ibu saudara suka enggak? Waktu berdoa 2 tahun nggak dijawab, 5 tahun nggak dijawab, 10 tahun nggak dijawab. Masih mau berdoa? Dengan hal yang sama dengan saudara yang minta? Masih mau? Itu perlu tekun. Perlu namanya mengucap syukur. Salah satu saya sebut sebagai definisi dari mengucap syukur adalah kita setuju dengan apa yang Tuhan buat untuk kita punya hidup. Jangan tanya kenapa, gitu kan? Bapak Ibu mungkin yang usia-usia kepala 4, kepala 5 pernah melihat iklan rokok itu. Dia gini, jangan tanya kenapa. Pernah saya punya masalah terus saya lihat TV. Muncul iklan rokok, dia bilang gini, jangan tanya kenapa, Huyudi. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai keledai untuk Bileam? Bisa. Keledai bicara Bapak Ibu. Hari ini kalau ada saudara Bapak Ibu punya anjing di rumah, terus dia bicara buat saudara, tanda. Iya, dia bicara dengan bahasa manusia. Tiba-tiba dia bilang, bertobat, berdoa. Jangan saudara bilang, lucunya, bisa bicara. Bertobat. Berdoa. Jangan bilang, lucunya, saya video dulu, nanti viral ini. Enggak begitu. Haleluya. Kita itu lebih cepat menggerutu sama Tuhan, persalahkan Tuhan, waktu kita belum dapat jawaban doa. Betul enggak? Betul enggak? Iya. Ada yang salah ini Tuhan. Sebenarnya ini saya doa ini. Bagaimana ini Tuhan? Saya sudah pimpin pujian.
Saya sudah jadi singer. Saya jadi pemain musik. Saya melayani Tuhan di gereja. Saya punya persembahan banyak sekali. Mana ini jawaban doa? Terus kucewa dengan Tuhan. Bikin majalah-majalah. Di kantor bikin majalah, di gereja bikin majalah. Masalah maksudnya. Om Peter langsung sudah bilang masalah. Serius Bapak Ibu. Kita kadang-kadang begitu dengan Tuhan. Kita nggak fair dengan Tuhan. Ya itu budaya rancunya kita salah satunya. Tuhan yang buat kita dengan semua yang Dia sudah siapkan buat kita mau jalan sendiri, rancu banget. Nggak gitu Bapak Ibu Saudara. Makanya tujuan dari ucapan syukur itu harus menjadi orang yang mudah mengucap syukur, harus mudah setuju dengan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kedua, menjadi saksi di marketplace itu yang kedua, sehebat apapun seseorang, dia tetap butuh dukungan doa dari orang lain. Katakan amin. Bapak Ibu kira Pak Pendeta Esra tidak butuh dukungan dari Bapak Ibu? Tidak butuh dukungan doa dari Bapak Ibu? Coba lihat. Ayat keempat kah? Ayat keempat, sorry. Ayat 3 dan 4, coba lihat. Paulus menyatakan kebutuhan ini secara spesifik Bapak Ibu. Berdoa jugalah untuk siapa saudara? Untuk kami. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Ini gunanya doa. Buka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat apa? Berbicara tentang haleluya. Haleluya. Tidak ada pemimpin satu orang pun di dunia ini. Gak usah di Indonesia, di dunia ini. Yang gak butuh dukungan doa. Pemimpin-pemimpin butuh dukungan doa. Dari orang-orang di bawahnya, dari jemaat. Haleluya. Jangan lupa dalam doa-doa Bapak Ibu Saudara. Dalam doa-doa pribadi. Berdoalah buat gembala saudara. Berdoalah buat pemimpin jemaat saudara. Berdoalah buat pemimpin-pemimpin rohani saudara. Anak-anak berdoa buat orang tua saudara yang adalah pemimpin saudara dalam rumah. Haleluya. Di tempat kerja saudara, saudara berdoa buat pemimpin saudara, bos saudara. Itu harga mati. Haleluya. Indonesia bisa harga naik. Tapi firman Tuhan harga mati. Berdoa. Dukung mereka. Apa sih Paulus kurangnya? Tapi dia masih bisa bilang gini, berdoa jugalah untuk kami. Spesifik loh, supaya Allah buka pintu untuk pemberitaan kami. Bapak Ibu Saudara, coba ambil keputusan, coba belajar, hari ini coba belajar. Tetapkan dalam hati, dalam hidup Bapak Ibu, saya ini pemberita Injil. Dimanapun saya pergi, saya langkahkan kaki, saya adalah pemberita Injil. Tidak usah juga Bapak Ibu, siap Pak Pendeta. Ya sebentar Pak Pendeta, saya akan beli itu toa. Saya masuk di pasar, saya pasang keras-keras Pak Pendeta. Dan saya akan bilang, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Bukan begitu juga kali. Tidak seperti itu. Makanya tadi saya bilang, cara kita untuk menyampaikan berita baik bisa dari pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita. Bisa dari perkataan-perkataan kita, bisa dari perbuatan-perbuatan kita yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Esra. Berbuah. Orang Kristen itu ditahu loh, dikenali dari mana? Dari buahnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Siapa lagi yang bilang Tuhan Yesus berkati? Adakah kita punya saudara di sebelah? Makasih Tuhan Yesus berkati. Adakah? Adakah saudara di sebelah kalau, kamu dapat, kamu begini, puji Tuhan. Adakah?
Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Nah, itu kan bahasa Arabnya saja, puji Tuhan. Kita bukan mengolok-olok agama orang, enggak. Kalau mereka bisa melakukan itu, kenapa kita tidak bisa? Malukah dengan puji Tuhan? Malukah? Enggak usah malu, Bapak Ibu. Jangan malu Bapak Ibu. Saya mendorong Bapak Ibu, jangan pernah malu. Untuk kita sampaikan firman, untuk kita sampaikan berita-berita baik, kabar baik bagi orang-orang di luar yang belum kenal Tuhan. Jangan malu Bapak Ibu. Haleluya. Ada 3 hal penting. Pak Pendeta, saya minta maaf ini sampai jam berapa Pak Pendeta? Sampai jam 5 sore? Terima kasih Pak Pendeta. Baik, saya lanjut. 5 sore. Kecil itu 5 sore. Tidak toh. 3 hal penting yang dimohonkan oleh Paulus. Pertama, Allah buka pintu bagi pemberitaan Injil. Yang kedua dibilang apa? Yang kedua, agar dia memiliki kesempatan untuk apa? Proklaim Kristus itu. Proklaim Kristus. Yang ketiga apa? Pemberitaan kabar baik dapat diterima dengan baik, dapat dimengerti. Ayat 4 boleh? Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Berarti orang bisa menerima dengan baik, bisa mengerti dengan baik. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, hubungan kita dengan Tuhan itu akan tercermin dalam hubungan kita dengan sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi saksi Kristus, coba Saudara periksa Bapak Ibu Saudara periksa hubungan Bapak Ibu dengan orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling Bapak Ibu. Bagaimana hubungan saya dengan saudara kandung saya, bagaimana hubungan saya dengan mama kalau masih hidup, bagaimana hubungan saya dengan orang tua saya. Mari saya beritahu, minta maaf. Kita bilang kita pembawa damai. Ketemu saudara kandung saja di rumah tidak baku bicara sampai 2 tahun. Bawa damai itu. Ada lagunya itu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Coba lihat. Saudara melayani, saudara berdiri saja di situ memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan bilang gini, kalau ada barang sesuatu di hatimu, apa dibilang? Rebeskan dulu, bereskan dulu. Berapa? Datang. Pak, saya paling sulit mengampuni. Serius. Bagus sekali itu paling sulit mengampuni. Even saudara benar. Saya mau bilang gini, even saudara benar, ampuni aja. Harga pengampunan bukan untuk orang lain, untuk saudara. Harga pengampunan bukan untuk orang lain, untuk saudara. Saudara belum bisa mengampuni orang lain, saudara yang sendiri. Nggak bisa tidur, makan nggak enak, apa tinggal pikir. Itu orang tuh ini, baru orang di sana yang kita pikir, yang kita gelisah dengan dia, lagi tidur enak-enak, lagi makan apa bakso kah pangsit kah enak-enak, bisa tidur enak. Kita yang nggak beres. Coba kalau kita udah ampuni, sudah selesai semuanya. Enak kita punya hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mau jadi saksi-saksi Kristus, hubungan kita dengan Tuhan itu harusnya tercermin dalam hubungan kita dengan sesama. Jangan kita palsu. Banyak hari-hari ini Bapak Ibu, banyak hari-hari ini saya mau bilang, orang Kristen itu banyak pintar main rakor dalam gereja.
You know drakor? Tahu? Drama Korea. Banyak oppa dalam gereja. Banyak drama-drama dalam gereja. Berhenti, stop. Cukup. Supaya apa? Supaya kita datang dalam hadirat Tuhan, kita punya kemerdekaan yang utuh. Kita ketemu dengan orang itu, kita nggak ada tendensi-tendensi apa-apa. Saudara bebas. Serius Bapak Ibu? Pak, Bapak singgung saya. Bukan saya singgung. Saudara, firman Tuhan saya sampaikan. Hubungan kita dengan Tuhan itu tercermin dalam hubungan kita dengan manusia. Kelihatan kok kalau saudara tidak pernah berdoa. Serius kelihatan. Pak Pendeta bilang, Pak Yan tolong nanti pimpin doa pembuka boleh? Pak bolehkah Bapak tuliskan? Pak Pendeta bilang, wah masa begitu saja mau ditulis? Kok juga suruh-suruh orang. Nah itu mulai ngambek tuh. Mulai tersinggung, dikasih begini, tersinggung, dikasih gini, tersinggung. Pak Pendeta Kris Manusama bilang begini, kalau ada orang yang tersinggung di gereja apa? Singgung terus. Iya, puji Tuhan. Dia masih tersinggung, singgung terus. Sampai apa? Sampai dia gak tersinggung. Kalau dia udah gak tersinggung berarti apa? Sembuh. Iya, dia udah putuskan, sudah saya mau bertumbuh sama Tuhan. Selesai. Dia gak punya beban-beban hati apa? Gak punya. Selesai dengan Tuhan. Itu poin 3 ya, poin 3 Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Penting untuk kita tahu bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan. Harus pakai ini. Katakan hikmat. Hikmat. Ayat 5 dan 6 boleh tolong tampilkan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. 6 boleh? Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu bisa praktek pemberitaan Injil atau kabar baik itu dari gereja. Mulai latih di gereja. Ini tempat latihan Bapak Ibu. Bukan tempat Bapak Ibu lagi di sini bertengkar lagi, bikin lagi. Astaga. Latih di sini. Saya diberkati Bapak Ibu. Saya diberkati tadi waktu pas masuk. Asyirnya senyum saja. Saya puji Tuhan. Ada orang senyum, orang bisa langsung hatinya, wih. Tapi jangan, shalom Pak. Begitu Bapak lewat. Alamak. Mahalnya sebuah senyuman. Serius. Serius. Hubungan kita dengan Tuhan tercermin dengan hubungan kita dengan sesama. Kita senyum sama orang, shalom Pak, dia tidak mau kasih tangan. Haleluya. Nggak apa-apa, cuek aja. Jangan juga, shalom Pak, dia jalan terus. Kau tunggu nah. Jangan begitu Pak. Itu udah sehat, saudara udah bertumbuh dalam Tuhan. Iyalah. Saudara gak bertumbuh. Anak-anak muda, yang terlalu cepat. Yang terlalu cepat ya. Yang terlalu cepat reaktif anak-anak muda. Begitu disenggol saja di jalan dengan motor. Wih, kau tunggu nah, iya. Dia sudah tunggu di muka sana. Kau tunggu nah, tunggu terus. Kau tunggu nah. Jangan Bapak Ibu, Saudara. Punya hati yang bisa bangun hubungan baik dengan orang. Amin. Punya hati yang seperti hati Yesus itu. Dia buka untuk semua orang. Dia tahu nih, mereka mau berusaha untuk membunuh dia. Dia tahu.
Dia benci? Enggak. Dia enggak benci. Dia marah? Enggak. Belajar dari pribadi Yesus itu belajar. Hikmat Tuhan kita pakai untuk kita jalin hubungan dengan orang. Ada ayat bilang begini, pakai itu mamon untuk kita bersahabat gitu. Serius. Bukan juga suap maksudnya. Jangki nanti ke sini. Lu bantu dulu. Kena kok itu nanti. Apalagi yang berhubungan dengan hal-hal yang riskan sekali. Jangan. Pakai aja jalur-jalur baik. Ajak makan, ayo. Pak, ayo Pak, makan Pak. Ih, dia ajak saya makan nih, ada apa? Ayo makan, ayo. Nggak usah ada apa, nggak usah. Ajak makan saja. Nanti habis makan suruh dia bayar maksudnya. Tidak, ajak makan. Waktu hati kita terbuka, mulut kita akan terbuka. Siapa yang enggak suka diajak makan sini? Siapa yang enggak suka? Tuh kan. Enggak ada kan yang enggak suka, semua suka kan diajak makan kan? Benar ini, suka. Suka diajak makan? Suka ajak makan? Suka ngajak makan orang? Jangan bilang begitu. Suka diajak tapi enggak suka ajak. Bahaya Pak. Mari yang tadi Pak Esra sudah sampaikan. Gaya hidup kita memberi. Itu firman Tuhan ajar. Bukan bicara finance saja. Tapi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, ide kita, gagasan kita. Kita beri. Haleluya. Jadi coba Bapak Ibu, coba lihat. Pakai hikmat Tuhan untuk kita membangun hubungan kita dengan orang-orang, terutama dengan orang-orang di luar kita. Orang Kristen itu mudah dikenal, suka bilang terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ada satu kisah Bapak Ibu, ada satu kisah. Selalu kalau kita pergi ke belanja di Indomaret, pelayan Indomaretnya bilang apa? Iya itu datang pas maksudnya sudah belanja Bapak Ibu. Pas di kasir kita bayar dia bilang apa? Terima kasih, terus dia bilang apa? Terus dia bilang apa? Jangan lupa datang kembali, terus kita bilang apa? Kita hanya bilang gini. Orang Kristen kalah Pak. Serius. Coba lihat. Saudara pergi bank hari ini. Security bank buka pintu. Dia bilang apa? Selamat pagi Pak. Apa yang bisa kami bantu Pak? Betul? Senyum ada Pak. Dia bantu. Pergilah ke gereja. Kalau saudara dikenal di gereja, puji Tuhan. Kalau saudara tidak kenal. Selamat datang. Asher, selamat datang Pak. Asal jangan salah bilang jemaat. Selamat datang Pak di GP Garam, padahal ini GP Hukumena. Ayo, mudah renyah kita jadi orang Kristen. Serius. Masa kita hanya bilang terima kasih, bilang Tuhan berkati. Satu kisah. Terima kasih Tuhan berkati ya Dek. Dia bilang, kakak Kristen kah? Siap. Kenapa? Ada Tuhan Yesus berkatinya itu. Kemarin kami ke Mall Puri, turun dari Grab. Terus saya bilang begini, terima kasih Pak, Tuhan Yesus berkati. Dia langsung balik. Bapak Kristen? Coba. Iya Pak, saya Kristen Pak. Gereja di mana Pak? Iya, tadinya mau turun mau bayar. Diajak ngomong sama dia. Ayolah. Kenapa sih takut kekristenan kita muncul? Pak nanti saya dianiaya. Aniaya apa sih? Dia mau kok takut dulu dianiaya.
Yesus saja dianiaya pun. Loh iya. Kecuali begini, Yesus tidak dianiaya, saya tidak mau juga. Masa Yesus tidak dianiaya, masa dia tidak dianiaya, saya mau dianiaya. Bisanya itu. Enggak toh, Yesus mengalami aniaya. Kalau saya pun harus mengalami aniaya, ya udahlah, berarti saya gambarannya dia kan, selesai. Jangan mengasihi dunia loh. Haleluya. Nah, jika Tuhan kehendaki, puji Tuhan. Itu kan orang Kristen banget gitu deh. Kristen ini. Gitu kan. Kalau ada juga yang mau coba-coba bilang, puji Tuhan. Ada yang mau coba untuk dia langsung ketahuan kok. Coba dulu Bapak kami dulu. Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya punya gambaran utuh. Kita punya gaya hidup doa. Kita dengan Tuhan perlu dukungan-dukungan juga doa dari orang lain. Kita dengan Tuhan punya hubungan tercermin lewat hubungan kita dengan orang lain. Komplit itu. Kalau 3 hal itu saudara, terus saudara mau berdiri bersaksi sampaikan sampaikan kehidupan saudara dalam Tuhan, silahkan. Bukan berarti begini, Pak saya belum komplit Pak, saya tidak akan sampaikan. Ya jangan tidak akan sampaikan, komplitkan dulu, selesaikan dulu gitu. Selesaikan aja dulu semuanya. Nah ini baru masuk marketplace. Apa itu marketplace? Biasa marketplace itu istilah dari dunia kerja. Boleh saya lihat dunia kerja, Bapak Ibu Saudara yang ada di dunia kerja. Rata-rata kayaknya sudah ada di dunia kerja ini ya. Dunia kerja, Bapak Ibu? Dunia kerja, sudah ya rata-rata dunia kerja. Nah saya mau bilang begini Bapak Ibu. Kalau kita di dunia kerja berarti gini. Kita harus mengerti bagaimana Alkitab itu diejawantahkan di dalam dunia kerja. Boleh tolong dengan saya mundur di Kolose pasal yang ketiga. Ayat Kolose pasal 3. Bukan ayat 3. Kolose pasal 3 ayat 23 boleh? Jika boleh tolong tampilkan versinya dalam NIV. New International Version. Bahasa Indonesianya bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, dibilang apa? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk, oke, NIV boleh? Ada? Tidak ada? Oh tidak apa-apa. Saya bacakan buat Bapak Ibu, kalau NIV-nya dia bilang begini Bapak Ibu. Tapi jangan dalam bahasa Inggris dah, saya tak pleset saya punya lidah nanti. Saya terjemahkan saja begini. Apapun juga yang kamu kerjakan, dia bilang gini, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti ini, bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu. Apapun juga yang kamu kerjakan, dibilang apa? Kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu lengkap banget. Kata bekerja di situ sebenarnya dia pakai erga zomai. Bapak Ibu tahu erga zomai dibilang apa? Tugas pekerjaan yang dilakukan dengan berusaha keras. Berarti ini memang pekerjaan kita. Kata ergozoma ini ada kata dasar akar kata dari ergon. Ini benar-benar bilang gini, pekerjaan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, terima kasih.
Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Dia pakai kata apa? Working. Dia pakai kata working. Saya beritahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini masih kerja karena lihat hanya dolangnya doang, nggak usah. Duitnya doang, nggak usah. Saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Halualeo Kendari. Dosen semester genap dari mata kuliah Agama Kristen. Dibayar? Enggak. Bangga? Bangga. Bangga dong. Banyak orang ngajar tapi dibayar. Tapi terima gaji. Tapi tidak banyak orang ngajar tanpa gaji. Bangga? Bangga. Saya punya akta 5. Saya punya akta 5, SIM ngajar kita ada. Artinya saya layak untuk ngajar. Terus Pak, kenapa Bapak tidak mau ini, tidak terima gaji? Ya tidak mau kasih. Iya tuh, dia tidak mau kasih. Pak, Bapak tidak urus. Yang kayak begitu tidak diurus. Dia udah tahu dosen ini yang masuk, ada yang ngajar, dia udah sediakan. Ada, dia udah anggarkan, ada. Dikasih? Tidak. Loh, saya kalau bohong, ini kan streaming kan? Saya kalau bohong bisa di cross check kok. 0 rupiah. Tapi bukan saya mau mengolok-olok institusi perguruan tinggi atau institusi pendidikan di mana saya mengajar, enggak. Saya hanya mau bilang gini, saya punya harga bayar yang Tuhan sudah sediakan. Karena apa? Karena saya bekerja, itu tadi, untuk Tuhan. Saya enggak ngomong sembarang di sini Bapak Ibu. Saya bisa ngomong begini merdeka karena saya lakukan itu. Sebelumnya saya guru di satu SMP, jadi jarak SMP negeri itu dengan rumah itu sekitar 25 menit sampai 30 menit. Honor? Enggak. Dari komite ada kasih? Enggak. Uang bensin? Ada kok. Berkat Tuhan? Ada. Hari ini saya enggak makan pasir, saya makan ayam. Iyalah. Tuhan pelihara Bapak Ibu. Jangan terlalu takut dengan itu. Makanya gini, menjadi kesaksian di marketplace, salah satunya dengan apa yang saudara lakukan dalam pekerjaan saudara. Serius, saya nggak ngejar itu. Biar nanti itu yang ngejar saya. Ya dong, saudara pacul di sini tapi nggak dapat. Tuhan sudah sediakan di sana buat saudara. Haleluya. Di mana saudara tanam, belum tentu di situ saudara tuai. Jangan ngambek dengan Tuhan. Serius. Kita buat kebaikan sama orang, buat aja. Nggak usah hitung. Saya sudah buat kebaikan. Saya ketemu dia di mall, dia buang muka. Biar aja kan mukanya yang terbuang, bukan kita. Iya kan. Tinggal kita lihat dia dibuang di mana. Tong sampah kah, di mana kah, gitu kan. Enggak, aman aja Bapak Ibu. Kita hidup aman aja. Bekerja seperti engkau bekerja, segenap hatimu seperti bekerja untuk Tuhan. Ini ayat sering kali muncul di kita. Kita sudah hafal, apapun juga yang kau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Siapa sini masih baku hitung-hitung dengan pelayanan di gereja? Pak, saya tidak mau angkat tangan Pak. Angkat tangan dalam hati saja.
Mari saya beritahu, kita butuh uang. Betul, kita butuh uang. Tapi uang itu bukan segalanya dalam kebutuhan kita. Pak, butuh ini Pak untuk hidup, butuh ini. Betul. Tapi bukan itu segalanya untuk kita. Makanya ada poin 1 tadi dibilang apa? Punya gaya hidup berdoa dengan Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara. Saudara butuh apa Tuhan tahu. Haleluya. Kesaksian di marketplace, di dunia kerja, ataupun di dunia pendidikan saudara. Mari saya beritahu, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada ketua youth di sini Pak? Ada ketua youth? Hadir? Mantap. Ketua youth siap-siap ya? Kantong harus tebal. Ya ketua youth memang begitu, harga bayar begitu. Anak-anak youth pergi jalan dan orang. Serius, anak-anak youth dengan ini. Kalau mau pergi jalan dengan ketua youth, tahu-tahu juga. Makan, pesan. Jangan juga pesan yang di atas Pak. Sampai dia harus, oh Tuhan Yesus, syaka patagara. Alamak, tahu-tahu juga kasihan. Iyalah. Kami kemarin, jadi panitia menanggung pulang pergi kami, tiket pesawat kami. Jadi waktu dibilang, Pak mau berangkat dengan pesawat apa? Saya buka aplikasi, saya lihat, oh ini Pak. Dia bilang, Pak, enggak aja Pak, ambil yang satu aja Pak, yang ini gitu kan. Pak, itu harganya lebih mahal Pak. Oh iya aja. Panitia loh. Saya bilang, Pak itu harganya lebih mahal Pak. Oh iya. Iya. Kita diajar di sekolah teologi kalau diajak makan di mana-mana, misal. Tidak berharap. Ya puji Tuhan kalau ada. Misalnya, jangan bilang kode Pak, bilang keras aja Pak. Misalnya Bapak terkasih yang tadi Bapak bilang, Bapak punya suka makan dukubai kan? Bapak Ibu tahu dukubai? Tahulah, rata-rata makan kok. Jadi misalnya, Pak ayo Pak kita makan siang. Tahu enggak? Saya tidak akan punya pilihan lain kalau dibawa untuk dukubai. Karena hanya itu saja dia punya warung makan kan? Hanya itu saja. Tidak mungkin saya bilang, Pak pamarasan saja, nggak usah yang lain. Ini menyangkal hati nurani ini. Nggak mungkin. Tapi kalau diajak makan ke tempat-tempat misalnya banyak menunya. Mari kita diajar di sekolah teologi gini. Pilih menu yang paling rendah harganya. Makanan maksudnya. Pak kerupuk itu rendah. Bukan makanan itu semua. Bukan makanan itu. Pak air putih rendah. Iya bukan makanan. Paling rendah aja. Pak kuaci rendah. Ada juga kuaci yang mahal hari ini. Serius. Kenapa? Bukan untuk saudara bisa digambar. Saya pakai ini istilah. Labayu. Lawan bacayu. Siap. Nanti kalau orang, labayu. Nanti hati-hati lawan bacayu ini. Siap. Nggak. Kita harus punya standar. Saya cukup ini. Daripada dibawa makan ini Eropa. Ini bagaimana dia punya cara makan ya? Astaga kelihatan kan dari mana kita berasal. Makan di ini, makan Korea. Ini apa lagi ini? Dia campur semua dalam mangkok semua satu. Siapa kan? Mari ya Bapak Ibu. Coba belajar baik-baik apa yang sudah kita dengar pagi hari ini. Ada 4 poin saya bagi buat Bapak Ibu. Kesaksian di marketplace. Yang pertama miliki gaya hidup doa. Yang kedua, kita butuh dukungan doa, support doa dari orang lain. Dan kita pun harus berdoa buat orang lain. Yang ketiga,
kita punya hubungan dengan Tuhan itu tercermin dalam hubungan kita dengan manusia. Siapapun dia. Yang keempat, untuk marketplace. Karena saya minta maaf, di sini ada juga banyak anak muda yang belum bekerja. Jadi saya taruh di poin keempat untuk marketplace khusus ini. Mau bekerja, kita bekerja, lakukan pekerjaan kita dengan segenap hati. Seperti kita bekerja untuk Tuhan. Haleluya. Jangan lihat berapa nolnya. Pak, 3 nolnya aja ini Pak. Oh sorry, tak simpan ki 4 nolnya itu di depan. Iya. Saudara, pesan Tuhan singkat buat saudara dan saya. Tapi kalau kita lakukan, maka kita berdiri sebagai pemberita-pemberita Injil di garis depan, frontliner saudara dan saya. Hari ini Alkitab bilang bukan semakin baik. Bukan. Tapi kita harus berdiri di depan untuk kita jadi penyambung lidah Tuhan. Untuk kita jadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang belum kenal Tuhan. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, sedikit, 1 menit. Saya masuk ke Kendari, hal yang membuat saya tertarik masuk ke Kendari gini. Waktu saya masuk ke Kendari 2017, Tuhan taruh begini. Ada 80% sekolah yang belum punya guru agama. 80% sekolah belum punya guru agama. Biasa yang terjadi, anak-anak siswa Kristen yang masuk di dalam, apakah siswa Kristen ataupun bukan, tidak sekolah negeri. Hari ini saya nggak tahu Makassar, tapi di Kendari hari ini sekolah negeri itu semua yang Muslim harus pakai hijab, harus berhijab. Di Makassar gitu? Enggak ya. Di Kendari semua sekolah negeri yang perempuan harus pakai hijab kalau dia Muslim. Mau di rumahnya terserah dia mau buka, tapi di sekolah harus pakai itu. Yang terjadi, mereka yang Kristen, awalnya tidak pakai hijab, keluar sekolah pakai. 80% loh tidak ada guru agama. Ada oknum-oknum, saya bilang begini, oknum-oknum. Ini kalau ditonton terserah. Saya bilang begini, ada oknum-oknum guru agama yang kalau dia bilang ini keluar aja enggak apa-apa. Karena enggak ada guru agama, keluar aja, di luar aja. Nanti ini kita belajar agama ini, gitu kan? Tahu enggak? Dia bilang gitu, terus dia bilang gini, tapi kalau mau ikut juga enggak apa-apa. Miris? Miris. Kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Waktu mereka diterima seperti itu, tadinya mereka nggak pakai, mereka keluar, mereka pakai. Miris Pak. Saudara dan saya punya panggilan untuk melayani seperti itu. Sekolah-sekolah, sebagai siswa Kristen di sekolah, speak up. Saudara tidak bela Tuhan, Tuhan gak dibela juga dia Tuhan. Bahkan Tuhan gak disembah juga dia tetap Tuhan. Dia pribadi yang kokoh. Tapi speak up. Satu saja peraturan perundang-undangan pendidikan nomor 20. Satu saja siswa Kristen ataupun siswa lain beragama apapun itu, satu saja mereka harus punya guru agama di sekolah. Makanya kami penuhi itu. Kami harus penuhi kuota itu, penuhi. Ya. Rawan Bapak Ibu. Mereka dirampas di pendidikan mereka dirampas di bangku-bangku sekolah. Diambil.
Karena apa? Penguatan dari rumah itu harus dimulai dari sekarang. Jangan tunggu mereka sudah jatuh, mereka sudah jauh, mereka sudah pergi, baru mau gelisah. Sekarang mulai. Bapak Ibu Saudara yang punya anak, hari ini mulai di rumah. Mulai dari rumah. Semua tontonan jangan jadikan tuntunan. Serius. Kita tonton. Saya bicara begini karena saya praktisi multimedia, saya praktisi media Bapak Ibu. Sampai hari ini saya adalah pengurus BPD Sulawesi Tenggara. Saya sekretaris 2 BPD. Soal media sampai hari ini saya ngajar tentang itu. Jangan. Kita bisa lihat tanda-tanda langit. Kita bisa lihat tanda-tanda zaman seperti apa sekarang. Bergeraknya seperti apa sekarang. Teknologi bisa disembah Bapak Ibu. Jangan itu direbut dari Bapak Ibu. Di rumah sendiri Bapak Ibu. Dulu kita dicari-cari. Kita pergi kelayapan kemana dicari. Sekarang, anak sekarang. Boro-boro kelayapan. Dalam kamar terus. Tapi apa? Mending kalau main. Kau udah pasang gini, ada lightingnya, ada mulai. Aduh. Gayanya coba. Apa? Tontonan jadi tuntunan buat mereka. Mari ubah itu. Circle kita mari ubah itu. Harus berikan tuntunan yang benar. Supaya tontonan itu tidak jadi tuntunan. Saudara lihat, dengar kabar kan seorang anak pendeta di Surabaya? Dengar ya? Dengar? Dengar Pak? Apa coba? Dengar enggak? Nanti saya, Bapak Ibu dengar enggak? Coba baca. Jelaslah. Bapak Ibu dengar itu? Viral itu? Dengar? Berarti belum dengar ini kebanyakan ini. Coba nanti buka cari. Pendeta yang anaknya loncat dari lantai 12 kalau nggak salah. Di Universitas di Surabaya. Anak pendeta. Loncat, bundir. Bahasa hari ini apa? Bundir. Serius? Kenapa? Dia lihat tontonan untuk menjadi tuntunan buat dia. Saya minta maaf. Tapi hari ini, anak-anak hari ini, saudara yang muda-muda, saya sasar saudara ini. Saya mau bilang sama saudara, jangan jadikan tuntunan itu tontonan. Pak, saya lagu gereja semua saja. Rohanimu. Serius. Jangan sudah. Jangan jadikan itu tuntunan saudara. Haleluya. Saya praktisi lama di situ. Pak Peter adalah saya punya teman dan sahabat saudara dari SMP. Dia udah tahu saya tinggal di mana. Saudara tahu Gunung Nona? Kalau orang Makassar tidak mengerti namanya Gunung Nona, Jalan Gunung Nona. Kita lahir tumbuh besar di situ. Kalau tidak mengerti dengan obat, tidak mungkin. Tidak mengerti dengan minum, tidak mungkin. Tapi Tuhan buat untuk saya minta Tuhan berhenti. Apa? Semuanya berhenti, termasuk kopi. Pak Esra, saya nggak minum kopi. Serius. Sampai hari ini. Tapi kalau ada yang mau belikan saya untuk janji jiwa, boleh. Maksudnya saya boleh terima dan saya akan kasih sama orang lain. Saya nggak minum kopi Bapak Ibu. Tuhan buat itu.
Anak muda, saudara nanti akan lanjut di marketplace. Tetapkan hati untuk itu. Haleluya, tundukkan kepala. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman yang datang bagi kami. Setiap kami ya Tuhan, kami bukan hanya dengar, kami pahami. Tapi kami mau melakukannya lebih lagi ya Tuhan dalam kehidupan kami dengan setia. Untuk kami lihat Tuhan Allah Engkau dipermuliakan. Biar firman Tuhan bagi kami menyehatkan kami ya Tuhan Yesus. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang terbelenggu Tuhan Engkau lepaskan kami. Kami yang terikat, kami diberi kelegaan oleh Tuhan. Bahkan kami yang hari-hari ini tidak melihat jalan keluar, seakan-akan Tuhan diam untuk kami. Biar kami lihat Tuhan bicara buat kami Tuhan. Saya rindu, saudara Bapak Ibu. Saudara pasti tahu pujian ini. Tuhan taruh saudara, pujian ini buat saya. Jiwaku merindukanmu. Saudara coba lihat perkata-perkata. Kau Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Kau Allah yang hidup. Mari bangkit di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Katakan Dia penolong, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Nyanyikan pujian ini dari awal. Jiwaku, yes Tuhan. Kau Allah yang, dan jiwa kami merindukan Kau. Kami haus Tuhan. Yes. Kau Allah yang hidup. Angkat suaramu bersyukur sama Tuhan. Yes. Haleluya. Yes. Amin. Penolong kami, Kau Allah kami. Tiada yang katakan ku bersyukur. Mari semua. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Penolongku, janganlah tiada yang sepertimu. Sorakan, teriakan itu, ku bersyukur. Ku bersyukur
jiwaku. Yes, kau dengar Tuhan suara dari generasi merindukan Tuhan yang hidup. Yes. Amin. Mari orang tua nyanyikan dari awal. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Kau Allah yang hidup. Mari satukan hati kita, satukan dalam pujian kita kepada Tuhan. Katakan, ku bersyukur kepadamu, amin. Sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada sepertimu. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Katakan tiada yang seperti Tuhan. Tiada yang sepertimu. Biar ini jadi penyataan iman kami Tuhan, bahwa tidak ada satu pribadi pun seperti Engkau Tuhan. Kami dengan penuh kepercayaan Tuhan kami datang di hadirat Tuhan. Biar jiwa kami terus merindukan Tuhan. Biar pelataran Tuhan itu kami mau penuhi terus Tuhan. Kami mau berada di dalamnya Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas. Tapi Roh Kudus Engkau Allah yang mengkomunikasikan dengan sempurna berita firman Tuhan yang datang bagi kami pagi hari ini. Tegur kami, didik kami. Dan kami mau lihat Tuhan, kami diubahkan oleh firman Tuhan. Diubahkan demi hari, untuk kami diubahkan lebih baik, bertumbuh dan dalam kebenaran Tuhan. Untuk Tuhan Allah dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa berkati gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat yang ada. Hamba-Mu berdoa berkati gembala gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Beliau tidak dapat berjalan sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memilih orang-orang yang tepat dalam circle mereka Tuhan. Dalam penggembalaan. Untuk sama-sama berjalan dalam penggembalaan di gereja-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa hikmat Tuhan. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah. Tuhan curahkan Tuhan. Turun kepada jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa biar Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, terutama mereka generasi-generasi muda yang hari-hari ini Tuhan ada dalam jemaat-Mu Tuhan. Di GBI Oikumene, BTP ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, pakai mereka Tuhan Yesus. Dimanapun mereka pergi, melangkahkan kaki mereka. Mereka pergi belajar, mereka ada studi mereka Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Urapan Tuhan bersama dengan mereka. Mereka menjadi anak-anak muda yang mendulang jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mereka anak-anak muda yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mereka menjadi jawaban dalam pergaulan-pergaulan mereka Tuhan Yesus.
Mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kehidupan mereka Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, juga Tuhan berkati orang tua mereka. Biarlah keintiman dengan Tuhan dimulai dari rumah Tuhan. Untuk mereka lihat ada kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa di dalam rumah mereka Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dalam kehidupan rumah tangga di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Biar gereja-Mu ini menjadi tempat kesukaan Tuhan, untuk mereka bisa memuji menyembah Tuhan di sini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bersyukur dalam satu nama agung mulia, dalam satu nama agung yang perkasa dalam kehidupan kami. Nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan, mari bersorak-sorak kepada Tuhan. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk hambanya yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sebab firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Saya yakin dan percaya kita semua diberi Tuhan, amin. Yang berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelum itu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di depan Bapak Ibu Saudara ada amplop. Untuk amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori. Dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, di belakang ada Aser yang akan menjalankan formulir permohonan doa. Bapak Ibu Saudara boleh ambil, boleh minta, silakan ditulis pokok doanya yang akan didoakan. Nanti sama-sama dibawa dengan persembahan. Nanti amplop yang pertama di sebelah kiri, amplop yang kedua di sebelah kanan, dan amplop permohonan doa di tengah. Nanti akan memberikan persembahan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, sekali lagi mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menegur kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami akan menjadi kesaksian-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau berkati hamba-Mu. Terus berkati hamba-Mu Tuhan, curahkan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Dimanapun dia berdiri melayani, biar Tuhan yang berkati dia Tuhan. Saat ini Tuhan sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami akan memberikan persembahan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang selalu memberkati kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan dengan rasa syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Bersuka ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih. Bapak Ibu yang memberikan persembahan, sini semua bangkit berdiri. Sama-sama kita menyatakan pujian ini lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, Tuhan baik di dalam Kau setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, Kaulah sukacitaku. Kaulah sukacitaku. Sama-sama katakan,
haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat dan kuasa. Mari angkat suaramu, katakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melangkah bagimu. Yesus kau di dalam. Kami rayakan kasih-Mu, ku rayakan kasih-Mu. Namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Sekali lagi katakan, ku angkat suaraku, ku angkat suaraku. Yang terbaik kami mau berikan kepadamu Tuhan. Bagimu ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Terima kasih atas persembahannya, terus diberkati. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kegiatan kita selama sepekan. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Mari belajar firman Tuhan bersama pada pendalaman Alkitab atau PA yang akan diadakan di gedung gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya
dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, demikianlah kegiatan pengumuman untuk selama sepekan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman PMK FKM Unhas dalam pencarian dana. Nanti ada teman-teman yang akan menjalankan pundi persembahan. Kepada teman-teman PMK FKM Unhas dengan kasih Kristus kami persilakan.
Nama Tuhan. Terus memberkati. Baik, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih buat Pak Pestarian Patinasaran yang sudah memberkati kita semua. Saya yakin kita semua diberkati. Yang setuju katakan amin. Ya, ada suatu kali waktu kita berbicara tentang marketplace, ada orang pernah ngomong sama saya kayak gini. Ah, pendeta di depan itu nggak tahu apa sih? Kita kan di marketplace, dia nggak pernah di marketplace, gitu ya. Ada yang skeptis sekali berbicara seperti itu. Waktu itu saya masih di bawah kan. Tapi saya mengerti begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hamba Tuhan di sini berurusan dengan iman Anda dan iman Anda berurusan dengan marketplace. Lihat hubungannya? Memang kami tidak mengalami apa yang ibu-ibu alami. Pak, saya jualan, Pak, saya pegawai, saya dan lain sebagainya. Ya, betul. Tetapi harusnya iman itu tercermin melalui apa yang kita lakukan di tempat kerja kita. Makanya tugasnya hamba Tuhan itu, ya tanda kutip ya, ngutak-atik iman, gitu ya. Menggelitik iman kita. Supaya iman kita di marketplace terus dikalibrasi. Pada saat engkau datang pagi hari ini, terus dikalibrasi. Tutur kata kita, tingkah laku kita, sikap kita terhadap pekerjaan kita. Apapun pekerjaannya, itu yang dikalibrasi. Ya, jadi itu menarik sekali. Berikutnya saya ingin sampaikan bahwa saya berdoa suatu hal, tapi Tuhan kirim hal lain yang lebih penting daripada apa yang saya doakan. Dan saya mengucap syukur buat hal itu. Akhir-akhir ini gereja kita terus diperlengkapi. Contohnya apa? Diperlengkapi dengan apa? Mulai saat ini kita punya Pondok Daud. Oh, apa itu Pondok Daud? Nah, kalau di dalam terminologi teologi restorasi Pondok Daud itu berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Jadi Pondok Daud merupakan menara doa kita di tempat ini. Ya, memang baru kita adakan seminggu 2 kali. Ya, karena kemarin saya sudah menunjuk koordinatornya, mungkin saya minta tolong Ibu Selvina untuk bangkit berdiri dan maju ke depan ke tempat ini supaya dilihat oleh jemaat. Ya, silakan. Nah, nanti Ibu Selvina yang akan sebagai koordinator untuk Pondok Daud. Silakan menghadap ke depan. Nah, silakan lihat dulu, kita beri tepungan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya minta hal yang lain dan Tuhan kirimkan yang lain. Mungkin itu jawabannya, gitu ya. Nah, apa itu Pondok Daud? Pondok Daud adalah tiang doa, menara doa, whatever kita sebutnya dengan perisai doa di tempat ini. Dan apa yang akan dilakukan Bapak Ibu nanti boleh apapun doanya tuliskan di depan itu. Pada saat itu masuk ada di tengah amplop warna putih itu permohonan doa. Tadi kita sudah belajar, kita itu harus saling mendoakan, yang setuju katakan amin. Saya pun butuh didoakan. Ya makanya minggu lalu waktu kita doa pelayan, yang hari Sabtu saya minta didoakan soal pelayan-pelayan yang lain. Karena saya tahu saya juga lemah. Sama kita semua itu lemah. Makanya kita perlu saling mendoakan. Mungkin kita menganggap doa kita receh. Yang receh pun Tuhan mau urusin kok kalau untuk anaknya. Yang setuju katakan amin. Ya makanya gak apa-apa. Tulis saja nanti permohonan doanya apapun. Gitu. Ada ketakutan, ada apa, tulis. Nanti kita akan doakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 5 sore. Bapak Ibu juga saudara sekalian mau bergabung di dalam Pondok Daud itu boleh. Datang saja ke Pasori di ruang sekolah minggu. Kita bukakan. Ya, saya tahu ada orang yang di tempat ini yang kalau sudah dia berdoa dia seperti di-charge kembali. Boleh datang ke bawah, ikut bersama-sama. Jadi nggak terbuka hanya untuk tim doa. Jemaat pun boleh ikut dengan jam-jam itu. Nah jemaat Tuhan sekalian yang kalau memang misalkan Pak pokok doa saya sensitif, WhatsApp ke saya. Ke nomor 2424 itu. Itu WhatsApp saya. Nanti saya akan cuman yang tahu cuman Ibu Selvina dan saya. Berserta isi saya gitu ya. Cuman itu yang tahu. Dan kita tidak akan bocorkan kemana-mana. Kami percaya pada kami tidak akan seperti itu ya. Jadi percayakan hal-hal yang sensitif. Kami akan bantu dalam doa. Gitu ya. Nanti kita akan atur terminologinya seperti apa. Tapi kalau Bapak Ibu betul-betul membutuhkan dukungan doa, ayo. Di belakang tadi ada teman asar kita yang jalan pokok-pokok doa kita. Kasih aja, di WhatsApp boleh. Apalagi gini ya, kalau gereja dekat rumah sakit itu. Ya mohon maaf ya, gitu. Banyak orang yang sakit yang pengen didoakan. Gitu. Kasih kita doakan. Ya. Mari kita angkat tangan kita, saya akan, Ibu Selvina boleh balik ke depan. Saya bantu minta tolong kita angkat tangan kita mau berdoa. Urapiku. Urapiku dengan urapiku urapiku
penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini. Hamba-Mu juga memberikan otoritas kepada Ibu Selvina untuk menjadi tiang, menjadi perisai, menjadi menara doa buat gereja Tuhan di tempat ini. Hamba memberikan otoritas, oleh karena itu urapan Allah akan mengalir, kuasa dari Allah diberikan, dan kita akan terus menuai jiwa bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berdoa dan mentabiskan Saudara Selvina sebagai koordinator doa di tempat ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan Ibu, kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Jadi mulai sekarang kita punya menara doa. Ya, memang kalau GBI itu restorasi Pondok Daudnya harus kencang ya, doa, pujian dan penyembahan. Nah, gitu ya. Saya ingat sekali dulu pujian penyembahan itu tempatnya Pak Niko, kemudian dia menambahkan doa di depannya. Makanya di Sentul itu ada menara doa 24 jam. Nah, kita belum 24 jam, kita pelan-pelan dulu. Tapi pasti kan begitu ya. Oke, baik. Itu lalu kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi itu teman-teman dari PMK, FKM PMK yang sudah ya. Jadi itu tadi teman-teman PMK, jadi teman-teman PMK FKM salah satu yang menyumbang banyak pelayan Tuhan di tempat ini. Gitu ya. Jadi ada beberapa tadi yang di depan itu pelayan Tuhan semua di tempat ini. Dan kita berikan kesempatan untuk melayani Tuhan juga di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang mau melayani Tuhan, ada barcode yang kecil di sebelah kiri bawah. Silakan di scan, nanti silakan daftar mau pelayanannya apa. Lalu kemudian di depan kursi juga itu ada formulir selamat datang. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali datang. Dan kami persilakan kalau mungkin mau butuh pulpen, ada asar tuh sebelah kiri kanan, yang butuh pulpen mungkin mau diisi silakan. Nanti diberikan di belakang, nanti teman-teman asar itu akan menyiapkan souvenir dari gereja. Gitu ya, ditukarkan dengan souvenir, Bapak Ibu sudah isi nama, alamat dan kepentingannya nanti apa. Ya, nanti silakan diisi lalu kemudian ditukarkan dengan souvenir yang sudah kami siapkan di belakang. Dan saya secara pribadi dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di GBI Oikumene, selamat menjadi keluarga Allah di tempat ini. Ya, mungkin baru pertama kali datang merasa sebagai tamu. Saya pastikan kedua kali datang Anda adalah keluarga di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi jangan ragu-ragu, tulis saja nanti di depan ada teman-teman kita yang bersedia dengan souvenir yang sudah disiapkan buat Bapak Saudara sekalian. Baik, itu saja pengumuman dari saya, sudah tidak lagi? Oke, baik. Kita berikan kemuliaan sekali lagi buat nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, jemput kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan sungguh-sungguh mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita sambil katakan. Mulutku
Inilah yang menjadi pengakuan kami di siang hari ini Tuhan. Biarlah sepanjang hari, sepanjang hidup kami untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang akan menuntun terus kami dari hari ke hari. Agar kami Tuhan lebih mengerti apa yang Engkau kehendaki yang kami harus buat, lakukan. Selagi Tuhan masih mempercayakan kami ada di atas muka bumi ini. Olehnya Tuhan kami mohon kepadamu, tuntunan Roh-Mu yang Maha Kudus mengatur setiap langkah hidup kami. Lewat tutur bahasa kami, lewat sikap kami. Agar kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang akan menjadi kekuatan kami, menjadi tuntunan kami, menjadi pengantar kami. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya pula Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu ini. Kami terus ditambahkan hikmat daripada Allah. Untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang. Menjadi lilin dimanapun kami berada. Olehnya Bapa, mampukan kami, kuatkan kami dengan Roh-Mu yang Maha Kudus. Agar kami dapat berdiri tegak. Kami tegar di dalam menghadapi badai-badai yang datang kepada kami. Dalam bentuk apapun. Karena kami percaya dengan iman kami. Bahwa Allah kami, Yesus kami tidak pernah meninggalkan kami. Dan selalu memampukan kami, menguatkan kami di dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Demikian juga Tuhan kami mohon kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau terus mengurapi hamba-Mu yang telah Engkau percayakan kepada kami. Membuka rahasia-rahasia firman-Mu untuk kami lakukan. Ya Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan. Biarlah dengan pengurapan-pengurapan yang baru terus menerus membaharui hamba-Mu ya Bapa. Agar di mana dia berada, di dalam bentuk apapun pelayanannya ya Bapa, biarlah Engkau berbicara lewat kuasa Roh Kudus-Mu, memakai hidup hamba-Mu, agar lewat pelayanannya menjadi keberkatan adanya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Keluarganya Tuhan, anak istrinya, sidang jemaatnya Tuhan, marilah kiranya Engkau memberkati hidup mereka. Dan biarlah kesehatan, kesejiwaan terus terbangun di dalam sidang jemaat. Bahkan jemaat kami juga yang ada di tempat ini. Biarlah terbangun terus dari hari ke hari. Sehingga lewat semuanya hanya Engkaulah yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini juga akan berdoa bagi Tuhan Bapak Pastor Esra yang Engkau telah percayakan di tempat ini. Tuhan, kami tetap juga berserah kepadamu. Kami membawa hidupnya Tuhan. Biarlah Engkau terus membaharui dan membaharui dan membaharui dari hari ke hari. Agar Tuhan di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan taruh di atas pundaknya. Benar-benar Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Teristimewa jemaat ini dikuatkan dengan iman percaya mereka tidak akan goyah. Apapun yang terjadi, gelombang besar, badai bagaimanapun terjadi, iman kami hanya pada Yesus Kristus. Olehnya perlengkapi terus hamba-Mu, agar jemaat di sini dapat dikuatkan terus. Berkati istri dan anaknya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, nama Allah, nama Tuhan selalu ditinggikan. Ibu Gembala kami tempat ini Tuhan di usia yang sudah tua lanjut. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkemurahan, berikanlah terus kekuatan kesehatan bagi gembala kami. Dan kami percaya ini semuanya dapat dikerjakan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Olehnya kami hanya memohon, jemaat, sidang jemaat, GBI Ukumene memohon kepadamu Tuhan, berikanlah terus kekuatan kesehatan bagi Ibu Gembala kami. Kami berseru dan minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah di atas segala-galanya. Sidang jemaat kami juga ya Bapa, yang kami tidak dapat sebut satu persatu. Yang dalam persoalan problem apapun, sakit apapun bentuknya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah.
kuasa-Mu kekal dan kekal. Saat ini kami menyatukan hati kami berseru dan minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun juga dalam nama Yesus. Tuhan berikan solusi dan jalan keluarnya. Sehingga lewat semuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapa, juga kami berdoa memohon kepadamu. Anak-anak kami, adik-adik kami, para pelayan yang mengambil bahagian di pagi hari ini. Tuhan kami mohon, kiranya Tuhan Engkau nyatakan kasih kemurahan-Mu kepada mereka. Engkau terus Tuhan berikan kekuatan hikmat dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar mereka terus mau melayani, bukan karena Tuhan terpaksa. Tetapi mereka melayani karena penuh dengan sukacita. Karena Engkau terlebih dahulu melayani kami. Oleh sebab itu dengan apakah kami juga harus membalas kebaikan Tuhan selain hidup kami ini untuk mau berserah sepenuhnya. Dan Tuhan berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Di Tuhan, di perguruan tinggi, di sekolah, tempat kerja, apapun yang mereka lakukan sesuai kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka kerjakan apa yang Tuhan sudah buat seperti mereka buat Tuhan, bukan seperti manusia. Olehnya Tuhan kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, dan apapun yang mereka lakukan. Terpujilah Engkau Bapa. Juga Tuhan teringat juga bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan kami tetap taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan terus terjadi di dalam bangsa negara kami ini. Sehingga kedamaian daripada Allah senantiasa menjadi bagian dalam hidup di bangsa negara kami. Pemerintah yang Tuhan percayakan mulai dari pusat sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, roh takut akan Engkau Tuhan menjadi bahagian di dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Demikian juga Tuhan para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di semua denominasi gereja, dimanapun mereka berada saat ini dalam tugas pelayanannya Bapa. Di kota besar sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan, kami mohon kepadamu Engkau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu di dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga pelayanan-pelayanan Tuhan menjadi keberkatan adanya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Agar lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang disembah, yang ditinggikan, yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota Makassar kami. Kiranya Bapa Engkau lawat kota kami ini Tuhan. Sehingga di dalam kota ini Tuhan ada damai sukacita, ada pertolongan daripada Allah dan pemeliharaan daripada Tuhan. Sehingga kami umat-umat Tuhan, masyarakat yang ada dalam kota ini penuh damai, hidup berdampingan. Dan biarlah lewat semuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini syukur doa kami yang dimana Engkau telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita, Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi. Mulai dari saat ini
sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak. Happy Sunday GBI Ekumene, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa